Hai Shalom, salam berbahagia untuk kita semua. Saya Sarina Tiusui ingin menjelaskan tentang kitab Injil Lukas. Nah teman-teman, Injil berarti kabar baik, manakala Alkitab Injil menulis tentang kabar baik yang memberitakan keselamatan bagi umat manusia. Injil terdiri daripada 4 Alkitab pertama di dalam Perjanjian Baru, yang itu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Daripada keempat Injil ini jelas terlihat bahwa 3 Alkitab yang pertama, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, menceritakan perkara cerita yang sama dan dikenali sebagai kumpulan Injil sinoptik. Sementara itu Injil Yohanes berbeda, karena perbedaan ini disebabkan oleh penekanan tujuan penulisnya. Mari kita kembali melihat di dalam kitab Injil Lukas. Siapa saja penulis kitab Injil ini? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Lukas itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 14 membuktikan Lukas merupakan seorang dokter. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 10 sehingga 17, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 5 sehingga 21, dan ada beberapa ayat lagi yang membuktikan Lukas merupakan sahabat dekat kepada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan kali yang pertama dan kedua kalinya oleh Roma, Lukaslah ada bersama-sama dengan beliau. Kemampuan Lukas juga tidak dapat dinafikan, khususnya di dalam berbahasa dan penulisan di dalam bahasa Yunani. Ini ada dinyatakan di dalam ayat dalam bahasa mereka sendiri. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19 ini membuktikan Lukas bukanlah orang Yahudi. Dia berasal daripada Antioquia dan tidak pernah berkahwin sehinggalah berumur 84 tahun dia meninggal. Dengan bertemakan Yesus Juru Selamat yang ilahi dan manusiawi, Lukas menulis Alkitab ini menceritakan tempo kejadian sekitar 4 Masehi sehingga 33 Masehi. Tetapi karena Roh Allah mengarahkan beliau menulis buku ini pada sekitar 58 Masehi sehingga 63 Masehi. Ini adalah bagi mendorong dan memulihkan iman Theophilus pada masa itu agar tetap teguh. Nah, selain itu juga tujuan Injil Lukas ini adalah untuk menyampaikan fakta tentang Tuhan Yesus Kristus di dalam satu buku. Di antara 4 Injil ini, Lukas telah menghubungkan sejarah umum dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman semua, di mana Lukas telah menampilkan di mana Israel yang telah menolak anak Allah Yesus. Karena penolakan itu, Yesus telah beralih kepada orang bukan Yahudi untuk memberitakan keselamatan kepada mereka. Dan Lukas juga telah menambahkan adat istiadat orang Yahudi dan geografi Yudea supaya orang Yunani dapat memahami lebih lagi. Tujuan Lukas menulis Injil ini adalah untuk memberi jaminan kepada mereka tentang apa yang mereka pelajari itu adalah benar, dan meyakinkan para pembaca yang dicatat di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul itu adalah bagi penggenapan nubuatan lama di dalam Lukas 1 ayat 1 dan sebagai penggenapan nubuatan tentang Yesus di dalam Lukas 9 ayat 2. Nah, ini juga membantu para pembaca untuk memahami bagaimanakah Israel yang telah menolak Yesus dan bagaimanakah bangsa-bangsa bukan Yahudi yang masuk ke dalam pemerintahannya Allah adalah sesuai dengan pemerintahannya Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak akan segera berlaku, tetapi akan ada masa kebangkitan dan kedatangan keduanya Tuhan Yesus Kristus di dalam Lukas 9 ayat 27, dan ada juga menjelaskan tentang akhir zaman.
Teman-teman semua, kitab Injil Lukas ini juga memiliki keunikannya sendiri, yaitu Injil ini berbeda dengan tulisan Perjanjian Baru yang lainnya. Nah, ini adalah karena kitab yang paling bersastra dan indah di antara 4 Injil. Ia juga adalah kitab sejarah di mana penulis telah mengumpulkan maklumat yang banyak dan berusaha untuk menyumbangkan sejarah secara menyeluruh. Nah, kitab ini juga telah dipanggil sebagai Injil sedunia. Ini karena silsilah ditulis bermula dari Adam, nenek moyang semua manusia. Dan kitab ini adalah Injil sosial, maksudnya keselamatan bagi orang miskin, golongan yang dihina, bangsa dan masyarakat. Contohnya si pemungut cukai dan pelacur dari Samaria. Nah, selain itu, kitab ini juga dipanggil Injil wanita, di mana di dalam masyarakat Yahudi wanita tidak ditambah kepada populasi mereka. Tetapi di dalam kitab Injil Lukas, ia telah memperkenalkan banyak wanita seperti Maria, ibu Tuhan Yesus, Elizabeth, Hana baru dari Naib, wanita yang berdosa, wanita yang melayani Tuhan, wanita yang telah menderita penyakit pendarahan, wanita yang memberikan persembahan mata uang, tembaga, dan wanita di bawah salib. Seperti kitab para rasul-rasul, Injil ini juga adalah kitab roh dan doa, di mana Yesus telah dipenuhi dengan kuasa roh, di mana ketika dia melayani, kita dapat melihat di dalam Lukas 4 ayat 1, dan ketika dia dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan air di dalam Lukas 8 ayat 16, dan bersukacita kerana Roh Kudus. Nah, ajaran berdoa dengan tekun digambarkan seperti dalam sahabat yang datang pada malam hari, hakim yang tak adil dan janda, doa orang Farisi dan si pemungut cukai. Bagaimanakah survei Injil Lukas? Nah, Injil Lukas dimulai dengan kisah masa bayi yang paling lengkap di dalam Lukas 1 ayat 5 sehingga Lukas 2 ayat 40. Dan satu-satunya pandangan sekilas di dalam Injil-Injil mengenai masa perah remaja Yesus di dalam Lukas 2 ayat 41 sehingga 52. Setelah menceritakan pelayan Yohanes Pembaptis dan memberikan silsilah Yesus, Lukas membahagikan pelayanan Yesus ke dalam 3 bahagian, yaitu bahagian besar. Yang pertama yaitu pelayanan di Galilea dan sekitarnya dalam Lukas 4 ayat 14 sehingga Lukas 9 ayat 50. Dan kedua, pelayanannya pada perjalanan terakhir ke Yerusalem, Lukas 9 ayat 51 sehingga Lukas 16 ayat 27. Dan yang ketiga, minggu terakhirnya di Yerusalem dalam Lukas 19 ayat 28 sehingga Lukas 24 ayat 43. Walaupun mukjizat-mukjizat Yesus dalam pelayanannya di Galilea cukup menonjol di dalam tulisan Lukas, fokus utama Injil ini ialah pengajaran dan perumpamaan Yesus selama pelayanan yang luas dalam perjalanannya ke Yerusalem di dalam Lukas 9 ayat 51 sehingga Lukas 19 ayat 27. Nah, bagian ini mengandungi himpunan materi terbesar yang unik di dalam kitab Lukas dan mencakup banyak kisah dan perumpamaan yang sangat digemari. Nah, ayat terpenting di dalam Lukas 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ayat kunci, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, di dalam Lukas 19 ayat 10. Nah, Injil ini terdapat pada permulaan dan menjelangnya akhir materi Lukas yang khusus ini. Akhir sekali teman-teman, marilah kita terus saling mendorong, saling menguatkan di antara satu dengan lain, menjaga iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, serta kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan secara cuma-cuma, agar semua itu tidak menjadi sia-sia. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.